tendangan bebasnya. Sebelum juga bisa menyenangkan sebuah gol di partai ini. Harap tentunya udah bisa membuat sebuah gol untuk menyamakan kedudukan. Wasit oleh Hari. Dan inilah dia kick off babak kedua. PSS Semarang menghadapi Persela Lamongan dari Stadion Jatidiri Semarang dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Sabto Widiantoro. Kali ini adalah Jules Basile Onambele. Dapat big venue Ninggi. Masih big venue Ninggi, kali ini sebuah peluang dari big venue. Langsung saya dihalau oleh Fabiano Rosa Beltrame. Ya, kita melihat sosok Fabiano yang begitu kokoh di barisan pertahanan Persela. Beberapa kali dia selalu mampu untuk mematahkan atau mementahkan setiap peluang yang diperoleh pemain-pemain PSIS. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persela Lamongan. Sebuah tendangan salto yang tadi dilakukan oleh Jules Basile Onambele. Ya, PSIS Semarang memang mengalami sedikit masalah dalam Jarum Indonesia Super League, di mana mereka adalah tim yang paling sedikit mencetak gol. Mereka hanya mampu mencetak 14 gol sepanjang 26 pertandingan yang telah mereka lakukan. Dan juga mereka adalah tim nomor 2 kemasukan terbanyak dalam jumlah gol, yaitu 47 gol. Mereka hanya kalah dari PKT Bontang yang kemasukan sebanyak 48 gol. Jules Basile Onambele. Wow, kita lihat bagaimana tadi Jules Basile Onambele. Ya, satu keputusan sangat tepat dari wasit oleh Hadi. Kita lihat dia berdiri tidak jauh dari jarak terjadinya pelanggaran tadi. Kita lihat Basile bagaimana dia menghalau atau menghalangi gerakan lawan dengan menggunakan sikutnya sehingga mengenai wajah daripada Tommy Rifka. Ya, di sini. Dua. Ya. Ya, ini jelas merupakan pelanggaran ya. Karena memang bagaimana Onambele jelas-jelas dengan sikutnya melakukan sebuah tindakan yang menurut saya tidak sportif ya. Bagaimana dia menghentikan lawan, namun dengan tindakan yang justru membuat pemain ini mendapatkan sanksi. Tekanan kali ini dari PSS Semarang. Hamzah Reza. Big venue Ningki. Ada Tommy Rifka. Kali ini ada Jules Basile Onambele kepada Harry Susilo. Masih Harry Susilo. Sabto Widiantoro. Sabto Widiantoro kembali kepada Harry Susilo. Hamzah Reza. Aziz Nibi. Sangat sulit. Ya, kita lihat memang sedikit ada perubahan dari skema permainan. Mereka mencoba memainkan bola-bola pendek, bola-bola datar, dan kembali yang begitu sulitnya karena kita lihat koordinasi pertahanan yang dilakukan oleh Fabiano sangat baik dan masih disiplin sejauh ini, sehingga memang menyulitkan bagi tim Semarang untuk menembus pertahanan. Antonio Teles. Jules Basile Onambele. Ditunggu saja dia tadi oleh Ilham Zulkarnain. Antonio Teles, masih Antonio Teles. Ya, pelanggaran terjadi. Iya, satu kepintaran tadi dari Teles. Kita lihat pada saat akan masuknya dua pemain untuk menjepitnya, dia mendorong bola dan dengan seketika dia terjatuh, menjatuhkan dirinya yang lebih pasti. Kita lihat memang suatu kesempatan dari sudut yang sangat baik untuk melakukan tendangan dengan menggunakan kaki kiri yang dimiliki oleh Teles. Kita lihat di babak pertama tadi dia mempunyai kesempatan untuk mencetak gol dari posisi yang hampir sama. Fabiano Rosa Beltrame. Dan ini kembali menjadi sebuah aksi bagi Antonio Teles yang masih penasaran dengan set piece-nya.
Kita lihat inilah dia Antonio Teles. Dan juga ada Jules Basile Onombele. Kali adalah Jules Basile Onombele. Masih berada di atas mistar dari Hoirul Huda. Iya, cukup rapat tembok yang tadi diterapkan oleh pemain-pemain Persela. Dan kita lihat juga tendangan yang dilepaskan oleh Onombele masih belum mampu untuk menemui sasaran. Kita lihat bagaimana tendangan yang tadi dilepaskan oleh Onombele masih melesak di atas mistar gawang dari Hoirul Huda. Gede Skadana, Jules Basile Onombele. Para pemain dari PSS Semarang memang tampak lebih agresif di babak kedua ini. Sebuah instruksi tampaknya memang telah dilakukan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah untuk merubah gaya permainan tim mereka di babak kedua ini. Iya, memang tidak ada pilihan lagi bagi Persipura tentunya. Selain, maksud saya PSS Semarang untuk melakukan serangan yang lebih agresif demi mengejar ketinggalan mereka. Karena tanpa serangan-serangan yang gencar dan agresif tentunya juga akan sangat sulit. Sementara upaya yang dilakukan oleh para pemain PSIS sampai saat ini juga masih belum membuahkan hasil. Di saat Persela sendiri ternyata lebih memilih untuk mencoba menerapkan strategi bertahan. Marcio Souza, Jimmy Suparno kali ini, yang kali ini mendampingi Marcio Souza setelah Charlie Sukiyati tarik keluar. Masih Jimmy Suparno. Anderson Leke. Berubah arah dia. Berikan kepada Heri Susilo. Si Heri Susilo. Jules Basile Onombele. Tommy Rifka. Ya, kita lihat terjadi beberapa pelanggaran terjadi. Sebuah dorongan tadi dari Alex Robinson. Ya, kembali peluang terbuka bagi kubu Semarang untuk menyamakan kedudukan. Kita lihat di sini. Iya, memang ada dorongan tangan dari Alex Robinson di depan wasit oleh Hadi tadi. Saya pikir peluang yang sangat kembali terbuka untuk membalas ketertinggalan. Oh, udah kita lihat meminta rekan-rekannya. Ya, harus lebih sabar, harus lebih tidak terburu-buru bagi pemain PSIS untuk memanfaatkan bola-bola mati dari luar kotak penalti. Jules Basile Onombele dan juga Tommy Rifka. Kali ini adalah Aziz Deniwi yang tampaknya siap-siap. Juga tidak ketinggalan ada Anderson Leke. Aziz Deniwi kali ini. Sebuah tendangan yang masih belum menemui sasaran. Peluang demi peluang yang didapatkan melalui bola-bola mati bagi PSIS Semarang. Ya, lagi-lagi peluang untuk memanfaatkan bola-bola mati tidak berhasil dioptimalkan oleh pemain-pemain tuan rumah PSIS Semarang. Semakin sulit tampaknya bagi PSIS untuk mencoba mengejar ketinggalan mereka. Alex Robinson kali ini kepada Marcio Souza. Masih Marcio Souza, kita lihat Marcio Souza dan sebuah tendangan yang cukup keras. Masih berada di samping kanan dari gawang Agus Murad Alfarisi. Iya, cukup membahayakan. Kita lihat fast break yang dilakukan anak-anak dari Lamongan dengan suatu kicking, mengarahkan bola ke kiri, melakukan shooting dengan kaki kiri.
tipis sekali dari gawang Agus Muar. Beruntung sekali gawang dari PSIS Semarang tidak terjebol untuk yang kedua kalinya. Aksi individu tadi dari seorang Marcio Souza. Wali Aziz Nibi kali ini. Lebar dia. Masih kepada Denny Rumba. Ya, kesalahan-kesalahan seperti ini seharusnya tidak lagi dilakukan PSIS. Sulitnya mereka untuk melakukan serangan. Tentunya jangan menjadi mubazir ketika mereka sudah mampu menguasai bola. Oh, angkat kaki terlalu tinggi. Sabto Widiantoro. Harus diulang. Wasit oleh Hadi. Ya, betul sekali. Kita tadi bola yang masih bergulir. Sementara pemain dari Semarang sudah melakukan sepakan. Dari Persela maksud saya. Memang bola harus lebih dulu mati, baru bisa lakukan tendangan. Fabiano Rosa Beltrame. Gagal lama permainan. Heri Susilo. Ya, Berta Yuana. Pemain yang memiliki kemampuan cukup baik dan juga pernah memperkuat Persik Kediri dimasukkan di babak kedua ini oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Antonio Teles. Tentunya hadir Berta Yuana untuk menambah daya gempur dari PSIS Semarang. Big V-nya meninggi. Si Big V-nya meninggi. Johan Yoga Pratama. Peluang kali ini Berta Yuana. Belum panas tampaknya Berta Yuana. Ya, Berta Yuana, saya kira ini merupakan pemain yang memiliki potensi cukup baik ya. Artinya hanya saja memang pada saat ini dia kurang menjadi bersinar di tengah suramnya prestasi yang dimiliki oleh tim yang saat ini diperkuatnya PSIS Semarang. Dan juga kita lihat pelatih Bambang Nurdiansyah juga jarang ya menurunkan Berta sebagai pemain starter dan juga lebih banyak menganggur tampaknya. Baik, Robinson. Dicoba Batubara. Gede Sukadana. Tommy Rifka kali ini. Pelan saja berikan kepada Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno. Baik Jimmy Suparno. Sayang tadi tidak ada seorang pemain yang menyambut umpan dari Jimmy Suparno. Antonio Teles kepada Big V-nya meninggi. Sebuah counter attack yang coba dilakukan. Masih Big V-nya meninggi. Berusaha melewati Fabiano Rosa Beltrame. Inilah dia Big V-nya meninggi. Cukup baik aksi dari Fabiano Rosa Beltrame. Ya, berkelas sekali tackling tadi dari Fabiano. Kita lihat dengan menjatuhkan badan dia mampu membersihkan bola, membuang bola, mengamankan daerahnya walaupun masih ada ancaman dari sepak pojok tentunya. Ya, sangat lugas apa yang diperlihatkan Fabiano. Wow. Naik Sabto Widiantoro dari kali adalah Jules Basil Onambele. Kembali sebuah tendangan yang masih belum menemui sasaran dari Jules Basil Onambele. Iya, kita tahu memang Onambele punya shooting yang sangat-sangat keras. Namun berkali-kali dia mencoba, masih belum menemui sasaran. Dan juga berkali-kali juga bola ini dilakukan atau ditendangnya masih mengarah meninggi dari atas gawang. Kembali peluang yang sia-sia. Ya, sebentar ini skor adalah 1-1 Deltras dengan Persik Kediri. Igede Sukadana, taktis permainannya. Kali ini Jimmy Suparno kembalikan kepada Igede Sukadana. Masuk saja Heri Susilo, menyelamatkan melalui 9 kepala.
Balik ke dalam kali ini. Tommy Rifka. Kita lihat bagaimana Tommy Rifka berikan bola tadi. Setia kepada Alex Robinson. Kuasai oleh Agus Mulot Alfarisi. Fabiano Rosa Beltrame. Jules Basil Onambele. Robinson. Tony Teles. Anderson Leke kita lihat. Kali itu jadi pelanggaran. Kali ini adalah Ucok Batubara dengan Johan Yoga Pratama. Tendangan bebas kembali bagi PSIS Semarang. Sangat bahaya tentunya bagaimana sering terjadi pelanggaran mendekati daerah kotak penalti bagi Persela Lamongan. Ya, betul. Kalau kita lihat bagaimana tendangan bebas atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemain-pemain Persela, ini memang hampir mendekati daerah 16 Persela Lamongan. Namun kalau kita lihat efektivitas dari tendangan-tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain-pemain PSIS, sampai saat ini memang belum ada yang benar-benar memberikan bahaya, pengaruh bahaya bagi gawang Persela Lamongan. Dan sekarang kita lihat seperti Leki akan mengambil, maka praktis sudah semua pemain mencoba untuk mengambil. Kali ini Anderson Leke dan penyelamatan dari Khairul Huda. Bagaimana Anderson Leke tak percaya, tendangannya memang sangat baik, masih bisa diamankan, juga dimuntahkan oleh Khairul Huda. Tonio Teles, Big V-nya Ninggi, masih Big V-nya Ninggi. Pan kali ini. Ucok Batubara. Kali ini adalah bola dikuasai oleh Anderson Leke, yang juga membantu penyerangan, masih Anderson Leke. Anderson Leke kembali, masih Anderson Leke. Ini Rumba. Ya, sebuah peluang atau sebuah kesempatan yang justru disia-siakan. Bagaimana tadi Anderson Leke, ya ini sebuah tendangan bebas yang tadi dilepaskan oleh Leke, terarah namun masih bisa diblok oleh Khairul Huda. Hamzah Reza. Kita lihat bagaimana Sabto Widiantoro. Memang terjadi benturan dari dua pemain ini. Dan memang tidak ada faktor kesengajaan. Kembali sudah berdiri Hamzah Reza. Kayak gini adalah Fabiano Rosa Beltrame. Siap-siap, Fabiano Rosa Beltrame cukup keras. Masih berada di samping kanan di gawang Agus Mulot Alfarisi. Iya, dari jarak yang menurut saya cukup jauh. Namun tendangan yang dilepaskan oleh Fabiano cukup terarah. Walaupun masih menyamping ke sisi kanan. Menjaga gawang dari PSIS. Merah Yuwana. Fabiano Rosa Beltrame, benteng terakhir bagi Persela Lamongan. Kita lihat ada 4 pemain dari PSIS Semarang dalam kotak penalti. Tonio Teles. Anderson Leke. Ya, sebuah sundulan dan kembali sebuah penyelamatan kembali dilakukan oleh Khairul Huda. Menahan
Ambisi dari Anderson Leke. Iya, cukup menarik. Yang berkali-kali mempunyai peluang adalah Leke. Yang kita tahu bahwa dia ada pemain belakang. Dari tendangan bebas, corner, kembali Leke melakukan suatu usaha untuk menjebol gawang dari Persela. Iya, tampaknya keberuntungan juga masih belum berpihak kepada kubu PSIS Semarang. Dan setidaknya 2 peluang yang tadi dimiliki oleh Anderson Leke. 1 dari tendangan bebas dan 1 lagi dari sebuah sundulan. Dan lagi-lagi peluang yang dimiliki oleh Leke mampu dipatahkan oleh Hoirul Huda, jaga gawang Persela. Lebih tenang, jangan buru-buru. Komando dari pelatih Bambang Nurdiansyah yang meminta kapten kesebelasan Jules Basile Onambele untuk bermain lebih tenang. Juga tetap memanfaatkan setiap peluang yang ada karena memang waktu masih cukup panjang bagi PSS Semarang untuk bisa mencuri gol untuk menyamakan kedudukan. Ya, kali kembali peluang Johan Yoga Pratama. Belum menemui sasaran, tendangan dari Johan Yoga Pratama. Iya, tadi kita dengar bagaimana BN mengatakan kepada Basile untuk menginstruksikan kepada pemain-pemainnya untuk lebih tenang. Kita lihat baru saja Johan tidak melakukan apa yang diusulkan oleh seorang pelatih dan dia lebih terburu-buru melakukan shooting. Padahal kita lihat posisi di sebelah kanan tadi telah berdiri satu teman yang lebih bebas untuk menerima umpan tentunya. Kali bola dikuasai oleh Tobi Rifka. Marcio Souza kembali meninggalkan lapangan permainan. Orang ke dalam kembali. Inilah dia Heri Susilo. Tobi Rifka bersiap-siap. Pelan saja. Ada Alex Robinson. Telah berada dalam posisi offside. Anderson Leke kepada Heri Susilo. Sabto Widiantoro. Masih Sabto Widiantoro. Antonio Teles. Pelanggaran terjadi. FX Januar. Big fan-nya tinggi. Sebuah peluang. Masih terjadi pergumulan di depan kotak penalti. Heri Susilo berusaha untuk mengejar bola. Ya, kalau kita melihat atau menyimak hingga menit ke-68 ini, PSIS Semarang sebenarnya masih mampu untuk menguasai jalannya permainan. Artinya bola-bola masih mampu mereka kuasai dan terus mengurung atau melakukan tekanan ke daerah pertahanan dari Persela. Namun seperti di babak pertama, peluang-peluang yang mereka dapatkan selalu saja kandas. Buang bola tapi mengenai rekannya sendiri. Tadi Tobi Rifka. Johan Yoga Pratama. Barang ke dalam masih untuk PSIS Semarang. Itu loh, lihat. Antonio Teles. Heri Susilo. Begitu sulitnya kita lihat memang, maaf apabila saya katakan memang miskin kreasi sama sekali. Kita lihat tidak ada pemain yang mempunyai cara bermain yang menjadikan kreator di dalam tim. Kita lihat di sini Persela sebenarnya bermain tidak begitu baik karena kita tahu mereka juga bermain lebih banyak terfokus dalam melakukan pertahanan saja. Sekali-sekali mereka melakukan penyerangan. Ya, tampaknya Persela sendiri sudah cukup dengan keunggulan 1-0. Ya, memang sejatinya ada pada saat menghadapi tim-tim papan bawah yang sebenarnya tidak terlalu menjanjikan penampilannya, ini bisa menjadi satu kesempatan bagi Persela tentunya untuk bisa memetik kemenangan sebesar-besarnya.
Efes Januar kali ini melakukan pelanggaran pada Antonio Teles. Ya, memang ketika kita menyimak pertandingan terakhir yang dimainkan oleh PSIS Semarang pada menghadapi Persib, pada saat itu juga Persib yang sebenarnya lebih super dibandingkan dengan PSIS juga ternyata tidak mampu menampilkan permainan terbaik mereka, walaupun pada akhirnya mereka mampu menangkan pertandingan dengan skor 2-0. Dan situasi ini sepertinya dialami juga oleh Persela. Perebutan bola kali ini Alex Robinson kepada Marcio Souza. Masih ada Heri Susilo. Masih Heri Susilo. Sabto Widiantoro kali ini. Denny Rumba. Antonio Teles. Masih Antonio Teles. Johan Yoga Pratama. Balik pada Denny Rumba. Masih ada Ucup Batubara. Alex Robinson. Bali Alex Robinson pada Marcio Souza. 3 pemain awal Marcio Souza. Idrus Gunawan tadi. Sebagai Ilham Zulkarnain. Harus menerima perawatan. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Khairul Huda membantu Ilham Zulkarnain. Ya, tampaknya mengalami kram. Ya, kita lihat bagaimana Widodo terus memberikan instruksi kepada pemainnya. Walaupun dengan kemenangan 1-0, tentunya 3 poin sudah mereka raih. Mereka bermain sebagai tamu. Tommy Rifka. Kembali bola fair play dilakukan. Berikan kepada Agus Murad Alfarisi tadi oleh Marcio Souza. Kali bola oleh Anderson Leke. Masih Anderson Leke. Heri Susilo. Big V-nya Nininggi. Tommy Rifka. Balik meninggalkan lapangan permainan. Bali Big V-nya Nininggi. Balik ke dalam, masih untuk PSIS Semarang. Belum meninggalkan lapangan permainan. Hamzah Reza. Oh. Iya, cukup seru tampaknya. Kita lihat bagaimana pertarungan kedua tim tampak cukup memanas di menit-menit 15 menit menjelang pertandingan berakhir. Kembali kita lihat Hamzah Reza lah ya, yang menjadi korban. Ya, memang ada terjadi injakan walaupun memang ya tampaknya memang diinjak. ya. Meringis kesakitan. Kita Ya, lihat Firman bagaimana. Basuki tampaknya menjadi pemain yang dimasukkan oleh pelatih Bambang Nurdiansyah. Ini merupakan pergantian terakhir bagi PSIS Semarang setelah tadi Johan Yoga Pratama, Berta Yuwana. Sekarang adalah Firman Basuki.
penalti saat ini PSIS Semarang hanya tinggal menyisakan Jules Basile Onambele, Venue Ninggi dan juga Anderson Leke di jajaran pemain asingnya. Setelah tadi Aziz Nibi dan juga sekarang Antonio Teles setelah ditarik keluar. Tampak Diki Firasat juga bersiap-siap. Anderson Leke berputar bola. Anderson Leke dengan Alex Robinson, kali ini Berta Yuana. Firman Basuki tadi. Bali Berta Yuana. Firman Basuki. Sebuah tendangan, masih sekitar hampir 8-9 pemain Persela Lamongan dalam kotak penalti. Ya. Praktis kita lihat Sousa pun bermain di setengah lapangannya sendiri. Iya, justru dimentahkan oleh Leke. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh anak-anak Semarang ini ternyata juga belum membuahkan hasil. Ya, ada Diki Firasat menggantikan Sousa, dan kita kenal bahwa Diki Firasat ini memang spesialis pemain pengganti yang kerap kali mencetak gol-gol menentukan bagi Persela Lamongan. Apakah kali ini dia akan kembali menunjukkan kalau spesialis pemain pengganti yang kerap mencetak gol akan diperlihatkan oleh Diki Firasat? Inilah dia Diki Firasat, mantan pemain Persib Bandung, juga telah mencetak 6 gol, kedua terbanyak setelah Marcio Sousa, walaupun ia hanya sering ditampilkan sebagai seorang pemain pengganti atau juga super sub di babak kedua. Denny Rumba kali, masih Denny Rumba. Firman Basuki, kita lihat Firman Basuki dapat pengawalan dari FX Januar. Ada Fabiano Rosa Beltrame, kembali para pemain dari PSS Semarang. Bukan sebuah pelanggaran Amsar Reza, ya bola dibuang. Denny Rumba tampaknya. Ups. Iya. Ya, terlihat sekali bagaimana kaki dari Amsar tadi mengenai lutut dari Denny Rumba. Diki Firasat. Ya, tempo permainan yang tidak ada perbedaannya dibanding babak pertama tadi. Kita lihat memang di awal babak kedua dimulai, tim PSIS hampir 15 menit melakukan penekanan dan bermain sedikit cepat, namun kembali dengan kondisi yang kita lihat saat ini sangat tidak ada perbedaannya. Oh, ya ternyata juga bukan sebuah pelanggaran. FX Januar. Kita lihat bagaimana Firman Basuki terlihat meminta FX Januar untuk segera berdiri. Iya, memang seharusnya ada pelanggaran di situ ya. Nampaknya wasit sendiri tidak menyimak, tidak memperhatikan atau tidak melihat sama sekali apa yang akan dilakukan oleh Firman. Kita lihat Komat Soeharto tampak melakukan stretching. Eri Susilo.
Anderson Leke kepada Jules Basile Onambele. Masih Jules Basile Onambele tadi kita lihat. Dan kembali. Fabiano Rosa Beltrame. Denny Rumba. Berta Yuana kali ini. Masih Berta Yuana. Belakang kita lihat kepada Denny Rumba kembali. Hampir seluruh pemain dari Persela Lamongan berada di daerahnya sendiri. Dan kali ini adalah Heri Susilo. Masih Heri Susilo. Anderson Leke. Meninggalkan lapangan permainan. Yang ke dalam kali ini bagi PSIS Semarang. Oh, ya, tambah kita lihat bagaimana dorongan dari Anderson Leke kepada Igede Sukadana. Oh, ya, cukup keras. Robinson tampaknya. Ya, kita lihat bagaimana Alex Robinson mendapatkan kartu kuning melakukan pelanggaran terhadap Firman Basuki. Ya cukup keras tadi emang. Kita lihat perebutan bola antara Robinson dan juga Firman. Ya, dan Robinson tampaknya memang tadi sengaja. Ya, sedikit memasang. Iya. Memasang kaki memang. Walaupun sikutnya juga sebelah kiri ikut bermain, tapi masih belum atau tidak mengenai pemain lawan. Ruang kali ini bagi PSS Semarang masih bisa diselamatkan oleh Fabiano Rosa Beltrame. Iya, siapa lagi kalau bukan Fabiano, pemain yang selalu menang dalam duel-duel di udara. Dia mampu membersihkan daerah penalti daripada serangan-serangan lawan tentunya. Ya, kita lihat kali ini bagaimana kembali peluang. Ada Fabiano Rosa Beltrame kembali. Ya, kembali dan 3 pemain dari Persela sebelum terjadinya pelanggaran ini, Nengge melakukan pelanggaran terhadap pemain-pemain yang sekarang sedang berjatuhan tentunya. Berambisi sekali. Kita lihat bagaimana tadi Nengge. Ya, inilah dia Fabiano Rosa Beltrame. Benar-benar menjadi sebuah benteng bagi pertahanan Persela Lamongan dari gempuran anak-anak PSIS Semarang. Kurang dari 7 menit waktu normal, partai PSIS Semarang menghadapi Persela Lamongan dalam duel di Stadion Jatidiri Semarang sore hari ini. Dan apabila memang pertandingan ini berlangsung dan berakhir dengan skor yang sama, yaitu 0-1 untuk Persela Lamongan, yang merupakan sebuah petaka yang tidak ada akhirnya bagi PSIS Semarang yang belum pernah meraih kemenangan dalam 10 partai terakhir. Bahkan dalam 3 partai terakhir, PSIS Semarang belum bisa mencetak gol, di mana mereka takluk 0-4 dari Persipura Jayapura, 0-6 dari Persiwa Wamena, dan juga 0-2 dari Persib Bandung. Jules Basile Onambele. Denny Rumba kali ini. Kembali lagi, para pemain dari PSIS Semarang harus membongkar tembok yang begitu rapat dan juga menumpuk di daerah pertahanan Persela Lamongan. Sabto Widiantoro. Oh, iya. Sulit bagi PSIS
berbagai upaya telah mereka lakukan, baik melalui serangan-serangan dari sayap, kemudian mencoba untuk memanfaatkan lini tengah. Namun sejauh ini upaya untuk mengejar ketinggalan belum mampu dilakukan oleh pemain-pemain PSIS. Sebuah situasi yang tentunya akan semakin sulit bagi PSIS Semarang jika mereka sampai gagal mendapatkan poin dalam pertandingan di kandang sendiri. Masih Big Feng Ninggi, kali sebuah umpan yang cukup baik. Masih Big Feng Ninggi kali ini serangan demi serangan dan terjadi sebuah kemelut di muka gawang dari Khairul Huda. Anderson Leke mengepung kali ini para pemain PSIS Semarang terhadap pertahanan dari Persela Lamongan, Diki Firasat dan juga Idrus Gunawan. Pelanggaran tadi dari Diki Firasat terhadap Idrus Gunawan. Ya, 2 menit cukup menarik bagaimana penekanan anak dari Semarang. Di menit akhir ini mereka mampu memberikan tekanan kepada kubu Persela, namun sayang masih kembali tidak bisa menemui sasaran. Begitu rapatnya dan begitu penuhnya pemain dari Lamongan yang hampir semua berada di daerah pertahanan. Dan kita lihat sekarang mereka memiliki bola, bahkan cuma ada ya 3 pemain. Kali ini adalah Diki Firasat, sebuah counter attack. Kita lihat kali ini masih Diki Firasat yang menguasai bola. Ada Idrus Gunawan, masih Diki Firasat. Masih diberikan bola kepada Alex Robinson. Inilah dia, Heri Susilo. Masih belum menyerah para pemain dari PSIS Semarang. Mencoba untuk menembus pertahanan dari Persela Lamongan. Apabila meraih kemenangan, Persela Lamongan memiliki kans untuk bisa naik 2 strip yaitu menuju ke peringkat ke-7 di klasemen Jarum Indonesia Super League, menggeser Persijap Jepara dan juga PSM Makassar. Dan mungkin akan hanya kalah poinnya dari Persik Kediri yang juga sejauh ini masih bermain imbang 1-1 dengan Delta Sidoarjo, yang masih akan tetap berada di posisi ke-6 klasemen. Jules Basile Onambele. Reaksi dari coach Bambang Nurdiansyah. Kali ini adalah Anderson Leke kepada Heri Susilo. Kurang dari 2 menit waktu normal di babak kedua ini. Nadia Anderson Leke. Tommy Rifka langsung saja menghalau bola. Kali ini adalah Heri Susilo kembali. Masih Heri Susilo. Alex Robinson. Cukup disiplin ya. Cukup disiplin. Iya. Kita lihat gimana Persela. Dan tidak gampang memang bagi Semarang untuk bisa menembus dan membongkar pertahanan yang begitu rapat. Kita lihat bagaimana pemain-pemain Persela begitu disiplin dalam setiap pergerakan dan juga bagaimana mereka terus melakukan marking terhadap lawan. Dan yang pasti mereka tidak pernah terpancing untuk kemudian melakukan tekanan balik yang begitu cepat. Fabiano Rosa Beltran. Sabtu Widianto kali ini. Denny Rumba. Bali Sabto Widianto. Dorong saya kali ini. Ya. Johan Yoga Pratama.
Ya, tuntutan untuk bisa memenangkan pertandingan di kandang sendiri memang menjadi salah satu faktor yang membebani para pemain PSIS di saat kondisi kekuatan mereka sedang tidak berada dalam kondisi yang sangat bagus. Firman Basuki kali ini. Jules Basile Onambele. Anderson Leke. Sudah memasuki tambahan waktu di babak kedua. Kembali kali ini Heri Susilo. Ya, peluang Ya. tentunya. Kita lihat bagaimana Big Venue Ninggi mendapatkan sebuah peluang. Ya, kembali usaha dari Nengge tidak bisa menemui sasaran. Kita lihat sebenarnya dia melakukan kontrol dada sangat baik. Dia melakukan bicycle kick sangat baik. Namun kembali arahnya belum tepat dan memang mengenai tadi pemain belakang Tommy Rifka. Jules Basile Onambele masih berusaha dikejar oleh Big Venue Ninggi. Kita lihat Big Venue Ninggi kembali umpan ke tiang jauh. Masih ada Tommy Rifka. Kita lihat Jules Basile Onambele. Ya, Jimmy Suparno pun sampai berada di bawah untuk membantu pertahanan dari Persela. Ya, kita lihat bagaimana Sabto Widiantoro tadi melakukan pelanggaran terhadap Alex Robinson. Diki Firasat